Orang di wisuda dia hafal Al-Quran, yang menarik itu bukan dijamin masuk surga saja, bahkan dijamin membebaskan orang dari neraka. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga, dan komentarnya. Dan alhamdulillah saya khususnya pada waktu menjelang zuhur, waktu duha ini diberi kesempatan untuk hadir di wisudanya orang-orang yang punya perhatian pada Al-Quran. Kalau ada orang berbangga dengan wisuda S1, tadi ada wakil rektor UNS, ya, mungkin para mahasiswa wisuda S1 bangga, orang tua bangga anaknya di wisuda S1, maka saya akan lebih bangga kalau anak saya di wisuda hafal Al-Quran. Dengan segala penghormatan kepada siapapun yang belajar, kepada siapapun yang belajar, yang punya gelar apapun, mau insinyur, mau sarjana teknik, mau sarjana apapun, tapi gelarmu tidak jadi jaminan masuk surga. Gak ada jaminan masuk surga gelarnya S1, S2, mungkin SS yang lain. Gak ada. Tapi begitu orang di wisuda dia hafal Al-Quran, yang menarik itu bukan dijamin masuk surga saja, bahkan dijamin membebaskan orang dari neraka. Ya, bebaskan orang dari neraka yang sudah wajib masuk neraka. Karena ada orang-orang itu yang statusnya nggak jelas, entah surga entah neraka, wallahu a'lam, nggak jelas. Tapi ada orang-orang yang statusnya jelas di neraka. Siapa yang nggak jelas di surga atau neraka? Ashabul a'raf, tengah-tengah, surga enggak, neraka tidak. Kemungkinan besar yaitu masuknya dalam surga. Tapi orang-orang yang udah divonis masuk neraka, 10 orang dari anggota keluarga yang bersangkutan selain orang tuanya. Orang tuanya nggak masuk yang 10 ini. Ya, orang tuanya nggak masuk. Ini 10 ini untuk yang lain, 10 anggota keluarga. Dari orang yang hafal Al-Quran yang sudah wajib masuk neraka. Wajib masuk neraka karena dosanya luar biasa, dan insya Allah cari 10 orang semacam ini di Indonesia susah insya Allah. Ya, cari anggota keluarga yang wajib masuk neraka ini di umat Islam Indonesia insya Allah susah. Itu prasangka baik saya, sehingga nanti bisa ditudung sama tetangganya, ya mungkin kepada yang lain. Karena pada umumnya anak yang hafal Al-Quran itu keluarganya umumnya juga orang-orang yang luar biasa. Nah, kalau di Indonesia ini banyak orang yang hafal Al-Quran, maka insya Allah Indonesia punya jaminan semuanya masuk surga. Kalau satu bisa menjamin 10 orang, maka untuk 200 juta tidak diperlukan banyak orang. Tidak diperlukan banyak orang. Untuk 300 juta tidak diperlukan banyak orang yang bebaskan dari siksa api neraka. Ikhwani rahimakumullah. Lantas bagaimana dengan orang tuanya? Saya sebetulnya ya mau ceramah itu ya rotok-rotok males. Kenapa? Di depan saya orang pintar semua. Cuman saya nggak mau kalah sama burung hudhud yang semalam saya sampaikan di pengajian. Nggak mau kalah sama burung hudhud. Burung hudhud itu walaupun seekor burung, di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam yang nabi itu temannya ya malaikat Jibril alaihissalam. Temannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan wahyu langsung kepadanya dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Sulaiman apalagi nabi yang diberi Allah kemampuan yang luar biasa. Burung hudhud datang, ini berani ngomong pada Nabi Sulaiman, saya datang bawa info yang kamu nggak tahu. Pede, ya, percaya diri, saya datang bawa info yang kamu nggak tahu. Padahal yang dihadapi seorang nabi. Meskipun di depan saya penghafal Al-Quran, ada Yai Khairul Mustamir, ya, Masya Allah banyak orang-orang yang pintar yang belajar. Saya akan pede, mudah-mudahan Allah kasih saya ilmu yang nanti antum belum tahu. Amin Allahumma amin. Kenapa? Karena janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui,
maka Allah akan ajarkan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Termasuk pengamalan daripada ilmu adalah mengajarkannya kepada orang lain. Karena itulah Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, adik kakek gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu punya guru namanya Habib Husain Al-Habsyi, Muftil Haramain. Habib Husain itu punya adik namanya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ini mengatakan jaring untuk menggapai ilmu laduni, untuk menangkap ilmu laduni, radar untuk menangkap ilmu laduni adalah dakwah ilallah, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Aku tidak melihat ada jaring yang lebih besar, yang lebih hebat, radar yang lebih hebat daripada menyampaikan ilmu pada ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Dan yang perintahkan itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa memberi dan Allah memang memberi, tapi Allah perintahkan Nabi untuk minta. Wa qur rabbi zidni ilma, karena meminta itu sifat utama dari al-ubudiyah. Orang yang menghamba itu akan rajin ngemis. Orang yang menghamba akan rajin ngemis, rajin meminta. Dan Allah katakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci maha agung Allah yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam. Maka yang paling pandai meminta dari seluruh makhluknya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudhud yang saya sampaikan tadi, masya Allah, kecil burungnya terlambat datang. Disiplin Nabi Sulaiman alaihissalam kepada bawahannya, karena Nabi Sulaiman bawahannya bukan cuma manusia, ada jin, ada burung, ada hewan-hewan, semua dalam kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika burung hudhud ini nggak tampak, Nabi Sulaiman udah mengeluarkan ultimatum. Kalau sampai nanti dia nggak bawa sesuatu yang penting untuk alasan, maka kita akan sembelih dia, atau kita akan beri hukuman yang berat. Jadi hukumannya hukuman mati atau hukuman yang berat, tergantung kesalahannya. Lihat disiplinnya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada bawahannya. Nggak ada kata-kata mungkin enggak. Disiplinnya ditegakkan luar biasa. Hudhud paham Nabi Sulaiman disiplin, makanya bahwa alasannya harus benar. Ya, kalimatnya betul-betul menggugah. Begitu ketemu Nabi Sulaiman alaihissalam, Hudhudnya bilang, saya bawa sesuatu info yang kamu belum tahu. Padahal yang diajak ngomong adalah seorang nabi yang luar biasa. Inilah konsep dalam berdakwah. Ya, konsep dalam kita memberikan informasi, konsep dalam komunikasi, di mana kita harus berani berbicara dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan diri, dan semuanya itu dengan info yang benar, disampaikan secara gentle, cara orang ke orang yang lain.